Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ali El Uraidi Al-Haddad dari Program Studi Teknik Informatika. Di video ini, saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Operasi. Pada video ini, saya akan membahas beberapa materi penting tentang sistem operasi, mulai dari pengertian, fungsi, hingga bagaimana peran sistem operasi dalam mengatur kerja komputer sehari-hari. Materi ini disusun berdasarkan apa yang sudah dipelajari selama perkuliahan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan di video ini bisa mudah dipahami dan bermanfaat. Sistem operasi merupakan fondasi utama dalam seluruh sistem komputer modern, baik pada komputer pribadi, server, maupun perangkat bergerak, karena sistem operasi bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya perangkat keras, mengatur eksekusi program, mengelola memori dan penyimpanan, serta menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem secara efektif dan efisien. Sehingga tanpa sistem operasi yang aman dan stabil, seluruh aktivitas komputasi akan terganggu. Dalam lingkungan organisasi, sistem operasi memiliki peran strategis karena menjadi platform utama tempat aplikasi bisnis, sistem informasi, dan layanan jaringan dijalankan, sehingga gangguan atau kompromi terhadap sistem operasi dapat berdampak langsung terhadap operasional, produktivitas, serta keamanan data penting milik organisasi maupun individu. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya ketergantungan terhadap sistem digital, ancaman siber terhadap sistem operasi juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun kompleksitas. Mulai dari serangan malware sederhana hingga serangan terkoordinasi berskala besar yang menargetkan kelemahan sistem secara sistematis. Ancaman terhadap sistem operasi dapat berupa virus yang merusak file sistem, malware yang mencuri data, ransomware yang mengenkripsi data dan meminta tebusan, spyware yang memantau aktivitas pengguna, rootkit yang menyembunyikan keberadaan penyerang, hingga serangan brute force dan privilege escalation yang bertujuan mengambil alih kendali sistem. Dampak dari kegagalan pengamanan sistem operasi tidak hanya terbatas pada kerusakan teknis, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar, menurunkan reputasi organisasi, menyebabkan hilangnya kepercayaan pengguna, serta berpotensi melanggar regulasi perlindungan data yang berlaku. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan penerapan countermeasures atau mitigasi keamanan, yaitu pendekatan sistematis yang mencakup kombinasi teknologi, kebijakan, prosedur, dan praktik terbaik yang dirancang untuk melindungi sistem operasi dari berbagai bentuk ancaman siber. Tujuan utama dari penerapan countermeasures adalah untuk memastikan bahwa sistem operasi mampu menjaga kerahasiaan data agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang, menjaga integritas sistem agar data tidak dimodifikasi secara ilegal, serta menjamin ketersediaan layanan agar sistem tetap dapat digunakan saat dibutuhkan. Keamanan sistem operasi tidak dapat mengandalkan satu mekanisme saja, melainkan harus diterapkan secara berlapis atau defense in depth, di mana setiap lapisan keamanan saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain untuk menghadapi berbagai skenario serangan. Patching dan updates merupakan langkah mitigasi keamanan paling mendasar yang melibatkan proses pembaruan sistem operasi secara berkala untuk memperbaiki kerentanan keamanan, bug perangkat lunak, serta meningkatkan kompatibilitas dan stabilitas sistem.
Tanpa pembaruan yang rutin, sistem operasi akan tetap memiliki celah keamanan yang telah diketahui secara luas dan dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh penyerang, sehingga patching berperan sebagai garis pertahanan pertama dalam melindungi sistem dari eksploitasi. Dalam lingkungan organisasi, patching tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui proses patch management yang mencakup identifikasi pembaruan, pengujian, penjadwalan, serta penerapan patch secara terkontrol untuk meminimalkan risiko gangguan layanan. Patching yang tidak terkelola dengan baik juga dapat menimbulkan risiko, seperti ketidakcocokan aplikasi atau gangguan sistem, sehingga diperlukan perencanaan dan pengujian yang matang sebelum pembaruan diterapkan pada sistem produksi. Firewall merupakan mekanisme keamanan jaringan yang berfungsi sebagai pengendali lalu lintas data antara jaringan internal dan jaringan eksternal dengan menerapkan seperangkat aturan keamanan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks sistem operasi, firewall berperan melindungi sistem dari akses tidak sah, membatasi komunikasi jaringan yang berbahaya, serta mencegah penyerang memanfaatkan layanan jaringan yang terbuka. Firewall dapat diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak yang terintegrasi langsung dalam sistem operasi maupun dalam bentuk perangkat keras yang berfungsi melindungi seluruh jaringan dari ancaman eksternal. Efektivitas firewall sangat bergantung pada kebijakan atau aturan yang diterapkan, di mana administrator harus menentukan layanan mana yang diizinkan dan mana yang harus diblokir berdasarkan kebutuhan dan tingkat risiko. Intrusion Detection System atau IDS merupakan sistem keamanan yang dirancang untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau upaya penyusupan dengan memantau lalu lintas jaringan dan aktivitas sistem secara terus-menerus. ITS bekerja dengan membandingkan aktivitas yang terdeteksi dengan pola serangan yang telah dikenal atau dengan profil perilaku normal sistem, sehingga dapat mengidentifikasi potensi ancaman secara dini. Secara umum, IDS dibedakan menjadi network-based IDS yang memantau lalu lintas jaringan dan host-based IDS yang memantau aktivitas pada sistem operasi tertentu. Dengan adanya IDS, administrator sistem dapat memperoleh peringatan dini mengenai potensi serangan sehingga dapat segera mengambil tindakan pencegahan sebelum serangan tersebut berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Antivirus dan anti-malware merupakan perangkat lunak keamanan yang dirancang untuk melindungi sistem operasi dari berbagai jenis perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem atau mencuri data. Seiring waktu, malware telah berkembang menjadi semakin kompleks dan canggih, sehingga antivirus modern tidak hanya mengandalkan signature-based detection, tetapi juga menggunakan analisis perilaku dan kecerdasan buatan. Fitur perlindungan real-time memungkinkan antivirus memantau aktivitas sistem secara terus-menerus dan segera menghentikan ancaman sebelum malware sempat dieksekusi sepenuhnya. Dalam sistem operasi modern, antivirus seringkali terintegrasi secara langsung sehingga memberikan perlindungan dasar bagi pengguna tanpa memerlukan instalasi tambahan. Selain mekanisme perlindungan yang telah dibahas, masih terdapat berbagai countermeasures lain yang memiliki peran penting dalam meningkatkan keamanan sistem operasi. Yang akan dibahas pada bagian selanjutnya,
dari materi ini. Secure configuration merupakan salah satu aspek terpenting dalam mitigasi keamanan sistem operasi karena banyak serangan siber terjadi bukan akibat kelemahan teknologi semata, melainkan karena kesalahan konfigurasi sistem yang tidak aman, seperti penggunaan pengaturan default, layanan yang tidak diperlukan tetap aktif, serta hak akses pengguna yang terlalu luas tanpa pembatasan yang jelas. Konfigurasi sistem operasi yang aman dimulai sejak proses instalasi awal, di mana administrator harus memastikan hanya komponen dan layanan yang benar-benar dibutuhkan saja yang diaktifkan. Sementara layanan lain yang berpotensi menjadi celah keamanan dinonaktifkan untuk mengurangi attack surface atau permukaan serangan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Pengaturan hak akses pengguna juga menjadi bagian penting dari secure configuration, di mana setiap pengguna hanya diberikan hak akses sesuai dengan peran dan kebutuhannya melalui prinsip least privilege. Sehingga apabila terjadi kompromi pada satu akun, dampak yang ditimbulkan tidak menyebar ke seluruh sistem. Selain itu, penerapan kebijakan kata sandi yang kuat seperti penggunaan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, serta penerapan autentikasi multifaktor dapat secara signifikan meningkatkan tingkat keamanan sistem operasi dari serangan brute force dan pencurian kredensial. Secure configuration juga mencakup pengelolaan log dan audit sistem, di mana aktivitas pengguna dan sistem dicatat secara terstruktur agar administrator dapat melakukan pemantauan, analisis, serta investigasi apabila terjadi insiden keamanan atau aktivitas yang mencurigakan. Sandboxing merupakan teknik keamanan yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dalam lingkungan terisolasi sehingga aplikasi tersebut tidak memiliki akses langsung ke sumber daya utama sistem operasi, seperti file sistem, memori inti, atau data sensitif pengguna, yang bertujuan untuk membatasi dampak jika aplikasi tersebut bersifat berbahaya. Pada sistem operasi desktop, sandboxing banyak diterapkan pada aplikasi modern dan browser, di mana setiap aplikasi dijalankan dalam ruang terpisah dengan hak akses terbatas. Sehingga jika terjadi eksploitasi, kerusakan yang ditimbulkan hanya terbatas pada lingkungan sandbox tersebut dan tidak menyebar ke seluruh sistem. Dalam konteks browser seperti Google Chrome, sandboxing diterapkan dengan memisahkan setiap tab dan proses browser ke dalam lingkungan yang berbeda. Sehingga jika sebuah situs web mengandung skrip berbahaya, ancaman tersebut tidak dapat mengakses sistem operasi secara langsung maupun memengaruhi tab lain yang sedang berjalan. Pada sistem operasi mobile seperti Android dan iOS, sandboxing diterapkan secara lebih ketat dengan membatasi setiap aplikasi agar hanya dapat mengakses data dan sumber daya miliknya sendiri, kecuali jika pengguna memberikan izin secara eksplisit, sehingga risiko pencurian data dan penyalahgunaan sistem dapat diminimalkan. Sandboxing menjadi sangat efektif ketika dikombinasikan dengan mekanisme keamanan lain seperti permission management dan secure configuration, karena menciptakan lingkungan eksekusi yang terkontrol dan membatasi ruang gerak aplikasi yang berpotensi berbahaya. Virtualisasi merupakan teknologi yang memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan secara bersamaan pada satu perangkat keras fisik dengan lingkungan yang terisolasi satu sama lain, sehingga setiap sistem virtual memiliki sumber daya dan konfigurasi sendiri tanpa saling memengaruhi. Dalam konteks keamanan sistem operasi,
Virtualisasi digunakan sebagai metode isolasi tingkat lanjut, di mana sistem yang berisiko tinggi atau digunakan untuk pengujian dapat dijalankan dalam mesin virtual terpisah. Sehingga jika terjadi serangan atau infeksi malware, dampaknya tidak menyebar ke sistem utama. Virtualisasi juga banyak digunakan dalam lingkungan server dan cloud computing, di mana satu server fisik dapat menjalankan banyak mesin virtual dengan tingkat keamanan yang terpisah. Sehingga kompromi pada satu mesin virtual tidak secara langsung memengaruhi mesin virtual lainnya. Selain mesin virtual tradisional, teknologi kontainer seperti Docker juga menjadi bagian dari pendekatan virtualisasi ringan, di mana aplikasi dijalankan dalam kontainer yang terisolasi namun tetap berbagi kernel sistem operasi yang sama, sehingga meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga keamanan. Penggunaan virtualisasi untuk isolasi juga sangat bermanfaat dalam kegiatan analisis malware dan pengujian keamanan, karena memungkinkan administrator atau analis keamanan menjalankan kode berbahaya dalam lingkungan yang aman tanpa membahayakan sistem produksi. Sebagai contoh, penerapan countermeasures dalam dunia nyata, sebuah perusahaan yang mengelola data pelanggan dalam jumlah besar biasanya menerapkan patching dan updates secara berkala untuk memastikan sistem operasi selalu berada pada versi terbaru yang aman dari celah keamanan yang telah diketahui. Perusahaan tersebut juga menerapkan firewall dan IDS untuk memantau lalu lintas jaringan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time, sehingga setiap upaya penyusupan dapat segera diketahui dan ditangani sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Antivirus dan anti-malware digunakan sebagai lapisan perlindungan tambahan pada setiap sistem, baik pada komputer pengguna maupun server, untuk mendeteksi dan menghentikan perangkat lunak berbahaya yang mencoba masuk melalui email, unduhan, atau media penyimpanan eksternal. Secure configuration diterapkan dengan membatasi hak akses pengguna, menonaktifkan layanan yang tidak diperlukan, serta menerapkan kebijakan keamanan yang ketat, sehingga sistem operasi hanya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan peran masing-masing pengguna. Sandboxing dan virtualisasi digunakan untuk memisahkan aplikasi berisiko tinggi serta lingkungan pengujian dari sistem utama, sehingga apabila terjadi insiden keamanan, dampaknya dapat dikendalikan dan tidak mengganggu operasional utama perusahaan. Berdasarkan seluruh pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keamanan sistem operasi tidak dapat dicapai dengan satu mekanisme perlindungan saja, melainkan memerlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup patching dan updates, firewall, IDS, antivirus, secure configuration, sandboxing, serta virtualisasi yang diterapkan secara konsisten dan terintegrasi. Dengan penerapan countermeasures yang tepat dan berkelanjutan, sistem operasi akan memiliki tingkat ketahanan yang lebih tinggi terhadap ancaman siber, mampu melindungi data dan layanan penting, serta mendukung keberlangsungan aktivitas digital secara aman dan andal di tengah perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Dalam praktiknya, penerapan secure configurations bukanlah proses satu kali, melainkan kegiatan berkelanjutan yang harus dievaluasi dan diperbarui secara rutin, seiring dengan perubahan kebutuhan sistem. Perkembangan teknologi
serta munculnya ancaman keamanan baru yang semakin kompleks dan dinamis. Administrator sistem memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perubahan konfigurasi, baik pada sistem operasi maupun aplikasi pendukung, telah melalui proses evaluasi keamanan yang matang agar tidak membuka celah baru yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, dokumentasi konfigurasi sistem yang baik juga menjadi bagian penting dari secure configuration, karena dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam proses audit keamanan, pemulihan sistem setelah insiden, serta pelatihan bagi administrator atau staf teknis yang baru. Dalam konteks sandboxing, efektivitas teknik ini sangat bergantung pada tingkat isolasi yang diterapkan oleh sistem operasi, di mana semakin ketat pembatasan akses terhadap sumber daya sistem, maka semakin kecil pula kemungkinan aplikasi berbahaya dapat menimbulkan dampak yang signifikan. Browser modern tidak hanya menerapkan sandboxing pada tingkat tab, tetapi juga mengisolasi plugin, ekstensi, dan proses rendering, sehingga jika salah satu komponen tersebut mengalami eksploitasi, komponen lain tetap berada dalam kondisi aman. Pada sistem operasi mobile, sandboxing menjadi pondasi utama keamanan karena sebagian besar pengguna menginstal aplikasi dari berbagai sumber, sehingga pembatasan akses aplikasi terhadap data pribadi, kamera, mikrofon, dan lokasi menjadi sangat krusial untuk melindungi privasi pengguna. Meskipun sandboxing sangat efektif, teknik ini tetap memiliki keterbatasan, terutama jika terdapat celah keamanan pada sistem operasi itu sendiri. Sehingga sandboxing harus selalu dikombinasikan dengan patching dan updates secara rutin untuk memastikan perlindungan tetap optimal. Virtualisasi juga terus berkembang dan menjadi semakin penting dalam dunia keamanan sistem operasi, khususnya dengan meningkatnya penggunaan cloud computing dan infrastruktur berbasis virtual, di mana sistem fisik dan sistem logis tidak lagi terikat secara langsung. Dengan memanfaatkan virtualisasi, organisasi dapat memisahkan lingkungan produksi, pengujian, dan pengembangan sehingga kesalahan atau serangan pada satu lingkungan tidak berdampak langsung pada lingkungan lainnya. Virtualisasi juga memungkinkan penerapan kebijakan keamanan yang berbeda pada setiap mesin virtual, sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan operasionalnya, sehingga pengelolaan keamanan sistem operasi menjadi lebih fleksibel dan terkontrol. Dalam konteks pendidikan dan pelatihan, virtualisasi sangat berguna karena memungkinkan mahasiswa atau peserta pelatihan untuk mempelajari sistem operasi dan keamanan tanpa risiko merusak sistem utama, sekaligus memberikan pengalaman praktis yang realistis. Studi kasus lain yang sering dijumpai adalah pada institusi pendidikan dan perkantoran, di mana komputer digunakan oleh banyak pengguna dengan tingkat pemahaman keamanan yang berbeda-beda, sehingga penerapan secure configuration, pembatasan hak akses, dan sandboxing menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan sistem. Pada lingkungan tersebut, administrator biasanya menggabungkan antivirus, firewall, dan IDS untuk memantau aktivitas sistem, serta menggunakan virtualisasi untuk menjalankan aplikasi tertentu yang dianggap berisiko tinggi. Dalam lingkungan terisolasi, pendekatan mitigasi keamanan yang terintegrasi ini menunjukkan bahwa setiap countermeasure memiliki peran yang saling melengkapi, di mana kelemahan pada satu mekanisme dapat ditutupi oleh mekanisme lain
Jika diterapkan dengan benar, keberhasilan penerapan countermeasures juga sangat bergantung pada faktor manusia, di mana kesadaran dan kedisiplinan pengguna dalam mengikuti kebijakan keamanan sistem operasi menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah terjadinya insiden keamanan. Oleh karena itu, selain penerapan teknologi keamanan, diperlukan pula edukasi dan pelatihan bagi pengguna dan administrator agar memahami risiko keamanan, cara penggunaan sistem yang aman, serta langkah-langkah yang harus diambil ketika terjadi insiden. Secara keseluruhan, keamanan sistem operasi merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen jangka panjang, evaluasi rutin, serta adaptasi terhadap perkembangan ancaman dan teknologi, sehingga sistem dapat terus memberikan perlindungan yang optimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip mitigasi keamanan secara konsisten, sistem operasi tidak hanya berfungsi sebagai pengelola sumber daya, perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga sebagai fondasi yang kuat dalam menjaga keamanan informasi dan keberlangsungan aktivitas digital. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa kombinasi antara patching dan updates, firewall IDs, antivirus, secure configuration, sandboxing, dan virtualisasi merupakan strategi komprehensif yang sangat efektif dalam meningkatkan ketahanan sistem operasi terhadap berbagai ancaman siber. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk lingkungan organisasi berskala besar, tetapi juga sangat penting bagi pengguna individu. Karena keamanan sistem operasi yang baik akan berdampak langsung pada perlindungan data pribadi, privasi, dan stabilitas sistem secara keseluruhan. Dalam implementasinya, patching dan updates yang telah dibahas sebelumnya juga harus diselaraskan dengan secure configuration. Karena pembaruan sistem seringkali membawa perubahan konfigurasi default yang dapat berdampak pada tingkat keamanan apabila tidak dievaluasi kembali oleh administrator sistem. Oleh karena itu, setiap kali sistem operasi menerima pembaruan besar, administrator perlu melakukan peninjauan ulang terhadap pengaturan keamanan, memastikan bahwa layanan yang sebelumnya dinonaktifkan tidak aktif kembali, serta memverifikasi bahwa kebijakan akses pengguna tetap sesuai dengan prinsip keamanan yang telah ditetapkan. Selain konfigurasi teknis, kebijakan keamanan organisasi juga memainkan peran penting dalam mendukung keamanan sistem operasi, seperti kebijakan penggunaan perangkat, kebijakan instalasi aplikasi, serta aturan terkait penggunaan media penyimpanan eksternal yang sering menjadi jalur masuk malware ke dalam sistem. Dalam konteks sandboxing, pendekatan ini tidak hanya berlaku untuk aplikasi berbahaya, tetapi juga sangat efektif digunakan untuk menjalankan aplikasi pihak ketiga yang belum sepenuhnya dipercaya, sehingga risiko terhadap sistem utama dapat diminimalkan tanpa mengganggu produktivitas pengguna. Browser dan sistem operasi modern bahkan menggabungkan sandboxing dengan mekanisme pembatasan izin berbasis konteks, sehingga akses aplikasi terhadap sumber daya sensitif hanya diberikan ketika benar-benar diperlukan dan dengan persetujuan pengguna. Pada sistem operasi mobile, konsep sandboxing diperkuat dengan model keamanan berbasis izin, di mana setiap aplikasi harus meminta izin secara eksplisit untuk mengakses fitur seperti kamera, mikrofon, lokasi, dan penyimpanan, sehingga pengguna memiliki kontrol yang lebih besar terhadap data pribadinya.
Meskipun demikian, kesadaran pengguna dalam memahami dan mengelola izin aplikasi tetap menjadi faktor penting. Karena pemberian izin yang berlebihan dapat mengurangi efektivitas sandboxing dan meningkatkan risiko kebocoran data. Virtualisasi juga memberikan keuntungan dari sisi pemulihan sistem, karena mesin virtual dapat dengan mudah dicadangkan, dipulihkan, atau di-cloning, sehingga ketika terjadi serangan atau kegagalan sistem, proses recovery dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Dalam lingkungan perusahaan, virtualisasi memungkinkan penerapan kebijakan keamanan yang tersegmentasi, di mana sistem dengan tingkat sensitivitas tinggi ditempatkan dalam lingkungan virtual terpisah yang memiliki kontrol keamanan lebih ketat. Penggunaan virtualisasi juga mendukung penerapan konsep Zero Trust, di mana setiap sistem dan pengguna harus melalui proses verifikasi sebelum diberikan akses, meskipun berada dalam jaringan internal yang sama. Studi kasus yang sering dijumpai dalam penerapan virtualisasi adalah penggunaan mesin virtual untuk mengisolasi server publik, seperti web server atau mail server, dari sistem internal perusahaan, sehingga jika server publik tersebut diserang, dampaknya tidak langsung merambat ke sistem inti. Dalam dunia pendidikan, penerapan sistem operasi yang aman melalui virtualisasi dan sandboxing memungkinkan mahasiswa untuk melakukan eksperimen keamanan, simulasi serangan, dan analisis malware tanpa risiko merusak sistem utama atau jaringan kampus. Hal ini menunjukkan bahwa countermeasures tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran yang mendukung pemahaman mendalam tentang keamanan sistem operasi. Selain aspek teknis, faktor manusia tetap menjadi tantangan terbesar dalam keamanan sistem operasi, karena kesalahan pengguna seperti mengklik tautan berbahaya atau menginstal perangkat lunak ilegal seringkali menjadi penyebab utama terjadinya insiden keamanan. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan keamanan siber harus menjadi bagian integral dari strategi mitigasi, agar pengguna memahami risiko yang ada dan mampu menggunakan sistem operasi secara aman dan bertanggung jawab. Keamanan sistem operasi yang efektif pada akhirnya merupakan hasil dari kombinasi antara teknologi yang tepat, konfigurasi yang aman, kebijakan yang jelas, serta perilaku pengguna yang sadar akan pentingnya keamanan informasi. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, sistem operasi dapat terus beradaptasi terhadap perkembangan ancaman siber dan tetap menjadi fondasi yang andal bagi berbagai aktivitas digital, baik di lingkungan individu, organisasi, maupun institusi pendidikan. Sebagai penegasan akhir, penerapan countermeasures pada sistem operasi bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan mutlak di era digital, karena keamanan sistem operasi yang kuat akan menentukan tingkat perlindungan data, stabilitas layanan, dan kepercayaan pengguna terhadap teknologi yang digunakan. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada video tugas UAS sistem operasi ini. Semoga materi yang saya jelaskan bisa dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian maupun penjelasan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.